Jadi ini ya materi minggu ini menyelesaikan suatu persamaan nonlinier dengan menggunakan metode numerik. Ya, jadi sebenarnya definisi menyelesaikan persamaan itu kita mencari solusi ya. Nah, misalkan aja ada persamaan ini. Misalkan ada persamaan ada fx sama dengan misalkan x min 1 seperti ini. Nah, ini persamaan seperti ini itu ada persamaan linier ya. Bentuknya ax plus minus b kayak gitu ya. Ini linier. Nah, kalau persamaan linier kita bisa selesaikan dengan mudah. Kita akan mencari pembuat nol dari fungsinya sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau seperti ini pembuat nol dari fungsi fx-nya ini 0 ketika x-nya itu berapa kan gitu ya. Ini x sama dengan 1. Begitu. Ketika x sama dengan 1, maka fx-nya adalah 0, maka x sama dengan 1 itu adalah penyelesaian atau solusi dari persamaan linier ini. Seperti itu ya. Nah, kalau persamaan yang lain ya, yang tidak linier, contohnya seperti apa? Misalkan persamaan kuadrat, nah itu adalah persamaan yang tidak linier ya. Persamaan linier itu kalau kita gambarkan, nah itu berupa garis yang linier ya, seperti itu. Kita gambarkan, ketika x-nya 0, y-nya min 1, ya x-nya 0, y-nya min 1 di sini. Nah, ketika x-nya 0, y-nya 0 ini x-nya 1 di sini ya. Terus kita ini ada titik kita garis, mencong ya. Nah, lurus seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuk persamaan linier itu kalau misalnya bisa kedua ya mx plus minus ya. Nah, plus minus b misalkan seperti ini. M-nya ini gradiennya gitu ya. Atau kemiringan. Atau ax plus b seperti itu ya. Nah, ini persamaan yang linier. Nah, kalau persamaan non linier itu ya seperti yang tadi ya saya contohkan, ada persamaan misalkan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk mencari solusi x-nya di sini ya, nilai x-nya. Nah, biasanya bagaimana cara untuk mencari solusi atau akar-akarnya? Lewat cara apa? Ada yang ingat, ada yang bisa bantu? Misalkan ada persamaan kuadrat, bagaimana kita ingin mencari solusi atau penyelesaian persamaan ini? Faktor, Bu. Bagaimana? Faktor. Ya, difaktorkan ya. Nah, ada yang mungkin misalkan ini dengan mudah bisa diubah dalam bentuk misalkan AX plus B dikali, misalkan aja ya ini ya, X min C, misalkan aja seperti ini ya. Bisa diubah dalam bentuk seperti ini, bisa dicari dengan rumus, mungkin dulu ada istilah rumus ABC gitu ya, X1, X2-nya dicari dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A kan gitu ya. Nah, ada yang cara lain kalau misalkan kita bisa cari solusinya dengan mudah. Nah, cara lain bisa pakai Horner juga. Itu kalau pangkatnya itu biasanya lebih dari 2 ya. Nah, itu kita bisa selesaikan dengan metode Horner seperti itu ya. Nah, itu metode-metode yang disebutkan tadi itu termasuk metode yang pencariannya secara analitik, metode analitik seperti itu. Nah, sekarang kita coba pelajari ya, bagaimana menyelesaikan persamaan yang non-linier. Nah, itu dengan metode numerik, metode yang basisnya pendekatan gitu ya. Nah, ini tadi fx-nya sekian. Misalkan contoh persamaan non-linier lagi. Misalkan ada 3x pangkat 5 plus 2x kuadrat min 1, seperti itu ya. Atau misalkan eksponensial, pangkat x, nah itu sudah pasti non-linier kayak gitu ya. Oke, nah kita coba kenalan ya ini macam-macam metode untuk menyelesaikan persamaan linier. Ini ada metode tabel, biseksi, regula falsi, Newton-Raphson, dan secant.
Nah, metode nanti yang kita pelajari hari ini fokusnya 3 ini dulu ya. Minggu depan baru sisanya ini. Jadi ada metode tabel, biseksi, dan regula falsi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi kita mencari penyelesaian dari persamaan nonlinear. Ini pada dasarnya kita mencari ini ya, akar-akarnya kan gitu ya. Nah, kalau misalkan fx-nya itu sama dengan 0, ya maka x-nya ini adalah akarnya. X-nya ini adalah pembuat 0 atau yang menyebabkan nilai x sama dengan 0. Pembuat 0 dari fungsi. Nah, itu adalah akar. Kayak gitu ya. Nah, akar persamaan dari fx atau solusi persamaannya itu terletak di nilai x, di mana x-nya mendekati 0. Ya. F-nya mendekati 0. Gitu ya, karena kita gunakan pendekatan metode numerik ya. Nah, maka fx itu biasanya kita ini ya, mendekati 0 ya. Jadi fx tidak sama dengan 0. Nah, karena tadi kita basisnya pendekatan kan gitu ya. Jadi terkadang pastinya muncul error ya. Ini contohnya persamaan yang nonlinear. Misalkan kalau dibuat grafik, ini contohnya seperti ini ya. Jadi tidak berupa garis lurus seperti itu ya. Kemudian kalau ini sebenarnya kalau misalkan dilihat grafiknya ini, nah di mana letak akar-akar dari persamaan ini gitu. Jadi tanpa mengetahui ininya ya, tanpa mengetahui persamaan fx. Nah, kalau misalkan kita hanya diberi gambar seperti ini berupa grafik fx-nya ini, nah kita sebenarnya bisa mengestimasi di mana sih letak dari akar-akarnya. Bentar, warnanya nggak kelihatan. Nah, kan tadi akar itu apa? Ketika fx-nya sama dengan 0. Nah, 0 di mana? Di antara ini kan. Nah, terus ditarik lurus ke bawah ini di sekitar berapa ini? Antara minus 0,4 sampai dengan minus 0,6 kan gitu ya. Antara ini dan ini. Nah, di sini berarti ada akar-akarnya kayak gitu ya. Atau solusi persamaannya. Itu kalau sederhana saja ya kalau kita menggunakan grafik. Jadi yang diketahui fungsinya itu sudah dalam berupa grafik. Oke, ini contoh saja tadi ya. Kemudian kalau misalkan persamaan linier, nah itu bisa dirupakan ini. Nah, ya, mx plus c. Nah, kalau nilainya itu sama dengan 0, nah, maka kita bisa cari nilai akar-akarnya atau nilai x. Tinggal dipindah ruaskan saja kan, peroleh min c per m-nya, kan gitu ya. Kemudian kalau persamaan kuadrat seperti yang tadi, nah, bentuk yang seperti ini ya, maka bisa dengan rumus ini ya, rumus ABC ini. Kemudian untuk penyelesaian persamaan nonlinear, nah itu sebenarnya ada dua konsep ya. Ada yang menyebut metode tertutup, nah dan juga ada metode terbuka. Nah, metode tertutup, nah itu kita harus cari dulu ini di range berapa akar-akarnya. Jadi biasanya range-nya itu sudah diketahui. Atau kita cari ini tadi misalkan ya. Nah, di range berapa? Nah, minus 0,4 sampai dengan minus 0,4 sampai dengan minus 0,6 gitu ya. Atau minus 0,8 sampai dengan minus 0,2 seperti itu. Walaupun ini range-nya lebih jauh dibandingkan yang pertama ini tadi. Jadi metode tertutup itu kita cari pada range tertentu terlebih dahulu. Kemudian di dalam range-nya dipastikan terdapat satu akar. Nah, ini paling tidak kan terdapat satu akar kan, kalau ini kita tarik garis lurus ke sini. Nah, range min 0,1 sampai dengan 1 ini juga bisa. Nah, range-nya min 1 sampai 1. Ada satu akar kan di sini. Minus 0, misalkan aja ini akarnya minus 0,5 ya. Itu kan juga terletak di min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Dan kalau metode tertutup, nah ini hasilnya selalu konvergen nilainya nanti ketika kita mencari akar. Nah, kan kita lakukan namanya itu iterasi ya, perulangan.
Nah, dia itu nanti nilainya semakin lama menuju ke satu titik saja atau konvergen seperti itu. Nah, kemudian kalau metode yang lain, metode terbuka. Jadi kalau metode terbuka kita tidak perlu menentukan range-nya. Pokoknya kita ambil satu titik saja di awal. Bahkan awal di misalkan aja satu titik di mana nih? Di misalkan di sini 0, minus 0,8. Nah, nanti dengan algoritmanya itu akan mengupdate ya. Nah, sehingga titiknya yang awalnya 0,8 tadi bergeser kayak gitu ya. Nah, tapi hasilnya ini bisa konvergen dan juga bisa divergen. Jadi bisa mengerucut ke satu titik atau bisa menjauhi akarnya kayak gitu. Tergantung tebakan di awalnya tadi. Soalnya kalau yang di sini di metode tutup kita sudah tentukan, oh akarnya itu di range min 1 sampai 1 seperti yang tadi ya. Nah, kalau metode terbuka kita perlu tebakan awal. Nah, bisa saja menebaknya itu tidak di min 1 sampai dengan 1, di 2 kan gitu. Nah, 2 untuk mencapai ke ini kan akarnya misalkan di 0, minus 0,5. Nah, ini kan terlalu jauh gitu ya. Nah, jadi tadi ya hasilnya bisa konvergen maupun divergen. Nah, yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah metode yang tertutup ya. Metode tabel, biseksi, dan regula falsi. Ini kita harus menetapkan atau kita harus mencari range-nya yang memang terdapat akar di dalamnya. Seperti itu. Kalau ini metode terbuka ya, sisanya metode Newton-Raphson dan juga secant. Nah, jadi kalau misalkan X, nah ini kan sumbu X. Nah, ya. Jadi kalau misalkan X itu range-nya A sampai dengan B. Nah, kemudian memiliki akar-akar. Nah, akar-akar itu kita bisa peroleh nilainya itu ketika apa? Ketika kondisi ini terpenuhi. Nah, kan akar-akaran ketika fx-nya itu kan 0 ya. Nah, di sini kan. Nah, posisi di sini itu kan ini ya. 0 itu kan dilewati sumbu Y positif atau fx positif dan fx negatif kan gitu ya. Nah, ini arahnya ke sini, arahnya ke sini. Ya, positif, yang arah sini kan positif. Nah, yang bawah ini kan negatif. Ketika nanti fx-nya itu ini ya, positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif kan, kurang dari 0 kan gitu ya. Nah, jadi nilainya harus ada perubahan tanda di FA dikali dengan FB-nya. Karena nilai akar-akar itu kan fx-nya sama dengan 0. Nah, nilai 0 tadi berada kan di antara misalkan ini ya. Nah, ini kan titik 0. 0 ini kan antara ini positif ya. Nah, positif dan negatif kan gitu ya. Fx positif dan Fx negatif. Jadi kita bisa cari akar-akarnya kalau selama ada perubahan tanda di fx maupun perubahan tanda ya di fx maksudnya. Atau ini memenuhi ini. FA dikali dengan FB harus kurang dari 0. Gitu. Nah, kalau misalkan yang gambar ini karena nilai FA, FA-nya kan di sini. FA FA kan letaknya misalnya di sini ya. Nah, ini FA. FB letaknya di sini. A itu adalah A sampai B ini adalah range-nya. Nah, kalau misalkan kita tahu A, maka kita masukkan ke persamaan Fx-nya kan, ketemu Fa. Kemudian kalau kita tahu B, kita masukkan ke persamaan, kita tahu titik dari Fb-nya kan. Nah, karena ini ya, ini positif, ini negatif. Nah, kalau dikalikan itu kurang dari 0, nah pasti di dalam A sampai dengan B ada akarnya. Nah, di sekitar ini kan akarnya ya. Gitu. Ketika fx-nya mendekati 0 kan gitu ya. Maka pasti terdapat akar. Beda kalau misalkan seperti ini grafiknya. Yang di bawah ini. FA letaknya di sini. Nah, FB letaknya di sini. Ini positif juga. Ya.
Kalau seperti ini, positif kali positif, nah hasilnya adalah positif lebih dari 0 ya. Nah, maka tidak memenuhi syarat ada akar di range A dan juga B, kayak gitu. Nah, karena kan tidak melewati titik 0 kan ini ya, titik Y atau fx sama dengan 0, seperti itu. Jadi kalau menggunakan range A sama dengan range A sampai dengan B, tidak ada akar di dalam sini, gitu. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Metode yang pertama ini metode yang paling sederhana ya, simple. Nah, ini metode tabel, jadi pastinya ya kita buat tabel ya. Nah, buat tabel ini adalah X, ada X dan juga ada Fx. Nah, X-nya, nah ini kita biasanya di ini ya bisa diketahui di awal ya. Ini ada di range berapa seperti itu ya. Nah, jadi untuk X-nya ini dibagi antara A dan B dibagi sebanyak N bagian. Nah, dan nanti masing-masing bagian dicari Fx-nya. Oke, mungkin nanti langsung ke contoh saja. Nah, ini nanti kan kalau di Excel mudah ya, tinggal kita masukkan persamaan Fx-nya itu apa di sini sama dengan apa Fx-nya ya. Gitu. Nah, nanti X-nya ini kita bisa langsung drag saja nanti. Nah, ini Oke, nah ini step by step-nya ya menggunakan metode tabel. Pertama, kita definisikan fungsi fx-nya, kemudian tentukan range-nya untuk x. Nah, range untuk x-nya itu bisa diketahui, bisa tidak diketahui. Nah, range-nya itu apa ya? Seperti yang tadi, ada A, ada B, ada batas bawah, ada batas atas, gitu ya. Misalkan kalau yang ini tadi, nah berarti A ini adalah batas bawah, B di sini adalah batas atas, gitu ya. Jadi tentukan fx-nya, sudah definisikan ya, definisikan fungsi fx, tentukan range-nya, kalau misalkan saja diketahui bisa langsung saja ya. Kemudian tentukan jumlah pembagian n-nya. Jadi misalkan ada x batas bawah, misalkan aja mau menggunakan min 1, batas atasnya mau menggunakan 1. Nah, dari min 1 sampai 1 ini mau dicari berapa selisihnya terhadap 1 gitu ya. Misalkan ini dari min 1 sampai dengan 1 dibagi menjadi 100. Nah, misalkan aja dibagi 100. Misalkan N-nya ini 100. Nah, maka kita masukkan ke persamaan yang di sini. Batas atasnya adalah 1 ya, batas bawahnya itu adalah minus 1, berarti kan plus 1 ya, dibagi N-nya 100 kan. Nah, sehingga 2 per 100. Ya, atau 0,02. Nah, maka nanti kalau ditabelkan ya, misalkan ya ini nomor, ini X, ini Fx. Nah, yang pertama X-nya diisi apa? Min 1, batas bawah kan. Nanti Fx-nya dimasukkan, persamaannya itu apa? Ketika X-nya sama dengan minus 1. Ini nanti F ketika X-nya min 1, kan gitu ya. Yang kedua, nah ini tidak langsung 1, tapi tadi ini kan selisihnya ya. Nah, terhadap stepnya ada 0,02, maka di sini minus 1 ditambah 0,02. Nah, berarti kan sekitar berapa ini? Minus 0,98 ya. Nah, tadi sekitar minus 0,98 kan. Nah, maka ini cari F minus 0,98, seperti itu. Yang ketiga, maka lanjutannya, nah, minus 0,98 ditambah 0,02. Nah, seperti itu ya. Sampai dengan nanti X-nya sama dengan 1, karena batas atasnya kan 1, kan gitu ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi nanti tinggal, nah nanti kalau di Excel tinggal disubstitusikan aja, ikut di drag ke bawah gitu ya. Nah nanti dilihat, nah di mana letak akar-akarnya, tinggal
ada perubahan tanda atau tidak di nilai fx-nya, kan gitu ya. Misalkan nilai fx di sini kan tadi syaratnya harus ini ya, ada perubahan tanda ya, ini tadi ya. Ini kan, oke, nah ada perubahan tanda kan awalnya ini atau ini positif, ini negatif. Kan kalau ada perubahan tanda berarti melewati 0 kan gitu ya. Nah, nanti tinggal dicari. Ketika ada perubahan tanda, maka X-nya itu adalah akar-akarnya, seperti itu. Oke, ini contohnya. Oke, jadi ini ada persamaan fx sama dengan x ditambah e pangkat x. Nah, ternyata di range min 1,0 ini terdapat akar dari persamaan yang di sini. Nah, lalu kita diminta untuk bisa mencari salah satu akar tersebut. Nah, misalkan di sini range-nya ini tadi ya, min 1 sampai 0 ini dibagi menjadi 10 bagian. Ya, ini tinggal dimasukkan aja, ini batas bawahnya adalah min 1. Min 1 masukkan ke sini. Lalu fx ketika x-nya min 1, maka tinggal dicari aja kan. Ini kan sebenarnya diperoleh dari apa? Sama dengan minus 1 kan gitu ya. Nah, ditambah e pangkat min 1, hasilnya adalah ini kan gitu. Atau kalau di Excel ya sama dengan misalkan ini tergantung ya selnya itu berapa plus exp, nah dari min 1 kan gitu ya. Nah, kemudian nanti ini selisihnya tadi berapa sih? Nah, ini kan dibagi menjadi 10 bagian. Jadi dari min 1 sampai dengan 0 dibagi jadi 10. Atau kalau kita bisa tuliskan hanya ya atau incrementnya ya. Selisihnya itu adalah min 1 batas bawahnya dikurangi batas atas dibagi n-nya 10. Nah, min 1 dibagi 10 ya, minus 0,1. Nah, ini tinggal di min 1 dikurangi minus 0,1 kan gitu. Ini adalah minus 0,09 ya. Kemudian minus 0,9 dikurangi minus 0,1 dikurangi minus 0,1 seperti itu terus ya sampai ke bawah seperti itu. Nanti ini tinggal mengikuti aja. Nah, lalu akar-akarnya letaknya di mana? Nah, dilihat ketika ada perubahan tanda ya, ini minus minus minus, ini positif. Nah, maka di sini itu ada akar-akarnya. Jadi akar-akarnya itu terletak di range yang lebih sempit ya. Kalau tadi min 1 sampai dengan 0, nah ini lebih sempit lagi akar-akarnya di minus 0,5 sampai dengan minus 0,6 kayak itu ya. Nah, jadi biasanya metode tabel memang digunakan ya untuk mencari mempersempit range-nya gitu. Kita masih belum bisa mengetahui nilai akarnya itu di mana. Jadi kita mempersempit range kayak gitu. Berarti akar-akarnya terletak di range ini, atau bisa dikatakan seperti ini, akar-akar dari persamaan ini itu adalah minus 0,6 dengan error ya 0 minus 0,05 seperti itu. Nah, jadi karena memang metode numerik kita tidak bisa sama dengan 0 ya, seperti itu ya. Nah, maka kita dekati. Nah, yang di tabel ini yang ada perubahan tanda kan di range ini, yang paling kecil antara minus 0,05 dengan 0,1 adalah minus 0,05. Nah, maka kita juga bisa sih state bahwa akarnya ini adalah minus 0,6. Nah, dengan errornya minus 0,05 gitu. Nah, kenapa errornya ini kan sebenarnya awalnya kan ya true value-nya kan 0 ya, harapannya ya pembuat 0 fungsinya kan fx-nya nilainya 0. 0 dikurangi ini, nah biasanya sih positif ya, positif minus 0,05 errornya. Harapannya kan 0 ya errornya gitu, tapi kan nggak bisa karena kita pakai metode numerik sehingga errornya sekian.
fx ini kan nggak bisa, belum mendapat 0 kan ini di sini. Oke, nah ini tadi kita bisa simpulkan dari tabel diperoleh penyelesaiannya itu berada di antara minus 0,6 dan minus 0,5 dengan nilai fx-nya masing-masing ini dan ini ya. Nah, jadi pada range-nya ini, jadi range-nya kan tadi lebih sempit ini ya, minus 0,6 dan minus 0,5. Lalu bisa kita bagi lagi menjadi 10. Sehingga fx yang terdekat dengan 0 itu di x-nya minus 0,57. Dengan fx-nya, nah ini lebih mendekati 0 lagi, 0,004447. Nah, sehingga solusi persamaan non-linear kalau kita gunakan metode tabel, x-nya di minus 0,57. Jadi kita bisa tabelkan 2 kali juga. Kalau ini kan kita hanya ketahui ya, range-nya di minus 0,6 dan 0,5. Nah, lalu kalau kita ingin detail ya, lebih kecil lagi errornya, nah kita tabelkan lagi. Ini x, ini fx. Ini batas bawahnya apa? Minus 0,6. Lalu ini kan tadi misalkan dibagi 10 lagi ya, ini minus 0,5. Berarti selisihnya adalah ini adalah minus 0,59 kan gitu ya. Selisihnya 0,1 ya. Ya, ini ya selisihnya. Kemudian ini minus 0,58, minus 0,57 sampai dengan 0,5. Ini kan sebanyak 10 kali kan berarti. Nah, ini dicari nilai fx-nya dan nanti dicari ada pasnya ada perubahan tanda kan. Nah, cuman dicari yang paling minimum. Kalau ini tadi yang paling minimum adalah ini kalau kita range-nya yang lebih lebar lagi antara min 1 dan 0. Kalau kita ini coba cari dengan x-nya, batasnya kita update ya, minus 0,6 sampai minus 0,5, ternyata yang paling mendekati 0, nah itu adalah minus 0,57. Nah, maka kita bisa katakan bahwa itu ke akar-akarnya. Seperti itu ya. Oke, nah dari sini metode tabel ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum, Pak. Oke, nah metode tabel ini ada kelemahan ya, karena nah ini ya, sulit ya mendapatkan error yang kecil kan gitu. Ini tadi kan errornya cukup besar, minus 0,05, maka harus persempit lagi kan, dari minus 0,6 jadikan batas bawah, terus kita lakukan perhitungan lagi, nah baru dapat error itu juga 0,004 ya, seperti itu. Nah, jadi sulit untuk mendapatkan error yang kecil. Tetapi metode ini itu bisa digunakan sebagai taksiran awal, mengetahui area penyelesaiannya. Range-nya tadi loh yang awalnya min 1 sampai dengan 0, nah kita peroleh range yang lebih sempit lagi, antara minus 0,6 dan minus 0,5 gitu ya. Nah, biasanya nanti setelah metode tabel digunakan, kita peroleh range yang lebih kecil. Nah, range yang lebih kecil itu nanti digunakan di metode lain, kayak gitu ya. Biar nanti lebih spesifik nilai yang diperoleh akar-akarnya itu. Nah, kemudian metode yang berikutnya, ini adalah metode biseksi. Namanya ini kan bisection sebenarnya ya. B itu dari kata dua kan ya sebenarnya. B2 sectionnya itu kan bagian ya. Jadi metode ini sebenarnya itu pengembangan ya dari metode tabel ya, di mana areanya menjadi N bagian. Nah, kalau di biseksi areanya itu dibagi menjadi 2 bagian. Makanya bisection ya, kayak gitu, 2 bagian, 2 seksi. Nah, tabel tadi kan kita tetapkan dari min 1 sampai 0 dibagi menjadi berapa bagian, mau 10 misalkan ya. Kalau di biseksi kita bagi menjadi 2 bagian saja. Nah, lalu dari 2 bagian ini kita cari mana sih yang lebih mengandung akar-akar. Nah, maka kalau mengandung akar-akar
salah satu bagian ini disimpan dulu. Nah, yang tidak mengandung akar-akar dibuang kayak gitu. Nah, terus diiterasi nanti sampai dengan kita menemukan akar persamaannya. Jadi ini konsepnya. Misalkan di sini ada batas bawahnya di sini A ya. Nah, kemudian batas atasnya di sini adalah B. Nah, ini A batas bawah. Dari A sampai B, nah, kita bagi menjadi 2 bagian. Di sini C misalkan. Nah, jadi C ini letaknya adalah ini ya. C sendiri itu adalah A ditambah B dibagi 2 di sini ya. Ini dibagi menjadi 2 bagian kan. Nah, lalu kita sebenarnya kita lihat. Nah, di antara FA, FB dan FC, nah mana sih yang perlu dipertahankan, mana yang dibuang. Nah, kita lihat ya, yang namanya akar-akar itu selalu melewati 0 kan ya. Nah, misalkan di sini FA-nya di sini ya, FB-nya letaknya ke bawah. Nah, FC-nya di sini di atas. Positif, positif, negatif. Nah, range apa yang lebih mengurung akar-akarnya? Di antara ini ya, A sampai dengan C, apakah ada akar-akar? Sama-sama positif kan, ini tidak ada perubahan tanda ya. FA positif, FC pun di sini FC ya, positif juga. Ya, maka tidak ada akar-akar di range FA dan FC. Jangan digunakan range A dan C. Nah, lalu dilihat di C dan B. Nah, C-nya, FC-nya ini positif kan? Ya, di sini titik ini ya FC ya. FB-nya negatif. Nah, maka karena ada perubahan tanda dari positif ke negatif, nah, maka C dan B itu digunakan sebagai batas selanjutnya gitu. Jadi kalau awal itu batasnya A sampai dengan B, nanti iterasi berikutnya batasnya tidak menggunakan A lagi, A ini dibuang. Itu. Karena tidak mengandung akar di range A sampai dengan C kan gitu. Nah, batasnya diupdate, yang digunakan batasnya adalah F. Ini ya C dan juga dengan B gitu. Nah, lalu kita ambil lagi dari C dan B, di range C dan B ini kan ada akar-akarnya ya. Terus kita cari D, D-nya. D itu adalah B ditambah C dibagi 2. Nah, ini sampai sini bagi 2 nih. Nah, ini adalah D misalkan. Nah, ini D. Kalau range D sampai dengan B, nah FD itu di sini ya. Nah, FD nilainya apa? Negatif kan ya? Minus. FB nilainya di sini minus juga kan? Nah, maka ini jangan digunakan sebagai batas. Nah, kita update. Nah, berarti yang digunakan sebagai batas selanjutnya adalah C dan juga D. Karena FC ini positif, nah FD-nya negatif, gitu ya. Nah, jadi iterasinya itu, jadi kita persempit range-nya, gitu. Dengan cara ini tadi ya, kita bagi suatu range-nya itu menjadi 2 bagian. Gitu. Oke, jadi untuk menggunakan metode biseksi, kita tentukan batas bawah ya, batas atas, lalu cari titik tengahnya. Nah, jadi A plus B bagi 2, seperti itu. Lalu masukkan nilai FA, FB, Fx-nya. Ya. Pokoknya nanti dilihat kalau ada perubahan tanda, atau ini positif, ini negatif, seperti itu ya, atau kebalikannya yang FA ini negatif, FB-nya positif, maka ada akar-akar di situ, maka dipertahankan. Nah, sisanya dihilangkan batasnya. Gitu. Nah, setelah nanti diketahui ya bagian mana yang terdapat akar, maka batasnya, batas bawah tadi ya dan juga batas atas itu diperbarui atau kita lakukan iterasi seperti itu ya.
Nah, sesuai dengan range dari bagian yang memiliki akar. Oke, ini algoritmanya ya. Kita tentukan dulu fungsi fx-nya yang mau dicari akarnya. Nah, batas atasnya berapa, batas bawah berapa, batas atas berapa. Kalau misalkan di soal didefinisikan ya toleransi error yang diharapkan, nah silahkan nanti diterapkan atau iterasi maksimum sampai berapa n-nya ini itu. Kemudian nanti dicari FA dan FB. Nah, lalu dibandingkan ya FA dan FB. Kalau misalkan FA dan FB ini lebih dari 0 atau tandanya itu sama, positif-positif, negatif-negatif, maka prosesnya dihentikan karena tidak ada akar di dalam situ. Di range A dan B tidak ada akar. Seperti itu ya. Terus kalau misalkan tidak ada kan berarti dibuang. Kalau misalkan ada maka ya dilanjutkan kan gitu ya. Oke, ini langsung saja ya. Oke, jadi di sini diminta untuk menyelesaikan persamaan dari ini ya. X kali E pangkat min X plus 1. Nah, ini fx-nya ya. Fx nih bukan. Nah, ini fx. Nah, range-nya itu adalah min 1 sampai dengan 0. Nah, maka kita bisa ini ya, buat tabelnya. Jadi ini yang pertama, ini lebih baik kita langsung coba aja ya di Excel. Oke, ini saya beri waktu mungkin 5 menit dulu ya. Silakan kalian siapkan laptop ya. Nanti kita coba bareng-bareng di Excel saja. Oke, silakan.
Oke, mungkin sebelum di Excel saya beri gambaran dulu ya untuk metode biseksinya ini. Oke, jadi kita nah jadi kan sama ya kita. Nah, kita buat tabel ya. Misalkan di sini ada iterasi. Kemudian di sini ada batas bawahnya, misalkan di sini A. Kemudian ada batas atas. Kemudian di sini adalah nilai titik tengahnya tadi ya. Kan kalau biseksi kita bagi ya, ada antara A sampai B itu dengan 2 bagian gitu ya, menjadi 2. Ini adalah X-nya. Lalu ada F A-nya. Nah, Fx ketika X-nya sama dengan A. Ada Fb-nya, Fx ketika X-nya sama dengan B. Dan juga ada Fx itu sendiri gitu. Nah, misalkan di sini iterasi yang misalkan iterasi pertama ya. Nah, ini A itu adalah batas atas ya. Misalkan aja batas atasnya min 1 ya. Nah, batas bawahnya itu 0. Nilai X-nya, maka X ini kalau di Excel kita tuliskan sama dengan, nah, min 1 nanti tergantung selnya ya. Nah, min 1 ditambah 0 per 2 gitu kan ya, sini. Maka ini adalah nilai X-nya. Nah, FA-nya, misalkan FA ini adalah Fx. Fx-nya itu misalkan aja dengan soal yang tadi aja. Yang tabel X ditambah E pangkat X. Fx-nya misalkan ini ya, X ditambah E pangkat X. Nah, FA maka di sini itu kan berarti kita cari FA-nya, kalau di Excel ya dia langsung aja ya, nggak perlu dibuat FA sama dengan nah X-nya apa? X-nya kan bukan X yang di sini ya, karena ini kan X-nya sama dengan A. Nah, berarti ini adalah A ditambah E pangkat A, kan gitu ya. Masukkan ke sini nanti nilainya. Terus yang FB ini pun juga sama, yang FB ini berarti apa? B ditambah E pangkat B, seperti itu ya. Nah, yang ini berarti diisi X ditambah E pangkat X, gitu loh, tergantung nilai X-nya ini. Lalu setelah kita peroleh ya nilai-nilainya, nah iterasi yang kedua, iterasi kedua kita tidak boleh menggunakan batas yang sama dengan yang ini. Kita harus update batasnya, yang lebih mengurung akar-akarnya. Nah, untuk mencari batas yang mengupdate batas, bagaimana melihat hasil dari FA, FB, dan Fx-nya. Kalau FA-nya ini nilainya misalkan aja positif, ya. Kemudian FB-nya nilainya itu positif juga, Fx-nya nilainya negatif, nah, maka gunakan, ini kan yang negatif pastinya harus masuk ya, maka gunakan batas yang terbaru ini adalah gunakan X yang ada di sini, nah, masukkan ke sini. Terus yang ini ada 2 positif, ambil yang mana? Kalau misalkan ya saya punya 4, ada di sini 2, kemudian misalkan aja di sini minus 1 ya. Nah, kalau saya tarik garis seperti ini, nah,
Ini akar-akarnya kan ada ini ya, ada F4, ada ini ada F2. Nah, di sini ada F ketika min 1. Nah, ini dibandingkan ini dan ini ya, range 4 sampai dengan min 1 dibandingkan range-nya itu 2 sampai dengan min 1. Nah, lebih sempit mana? Nah, gitu ya. Maka cari batas itu yang nilainya F-nya itu lebih kecil gitu ya. Di FA dibandingkan FB. Oh, ternyata lebih kecil yang FB, maka B ini menjadi batas yang selanjutnya seperti itu. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Oke, mungkin saya jelaskan dulu aja ya. Yang awal adalah metode tabel ya. Metode tabel untuk menyelesaikan persamaan karakteristik ini saya tuliskan. Tadi kalau persamaannya tadi X ditambah E pangkat X ya. E pangkat X saya tulis sini aja ya. Karena agak susah kalau pakai ini equation di sini. Nah, ini ya. Misalnya persamaannya X ditambah E pangkat X sama seperti yang di soal tabel tadi. Ini ya. E pangkat X. Nah, range-nya itu min 1 sampai dengan 0. Nah, maka kita buat ya. Ada X, ada Fx kan gitu. Nah, X-nya tadi min 1 sampai dengan 0 ya. Maka min 1 batas bawahnya kan min 1. Nah, ini selisihnya tadi berapa? Nah, tadi kalau dilihat di soalnya, dibagi menjadi 10 bagian ya. Nah, misalkan bagi sebagai 10, menjadi 10 ya. Di sini N-nya sama dengan 10. Nah, atau biar lebih detail, misalkan N-nya sama dengan 100, gitu juga bisa ya. Misalkan di sini dibuat N-nya sama dengan 100 saja ya. Nah, maka kita kalau dibagi menjadi 100, nah, maka kita cari H-nya itu berapa? Min 1, mungkin saya tulis sini aja, batas atas sama batas bawahnya ya. Bawah atau misalkan X0-nya itu sama dengan, tapi kan min 1 ya. Saya tulis ini biar batas atasnya atau XI ya, itu sama dengan 0, misalkan seperti ini. Atau bisa juga ditulis range-nya ya, range-nya adalah 0 min 1,0 ya, gitu juga bisa. Nah, kemudian kita cari H-nya. Nah, H-nya berarti kan sama dengan apa? Min 1 ya. Min 1 dibagi 100 kan ya. Nah, H-nya itu adalah minus 0,01. Nah, maka ini ya yang berikutnya, maka kita langsung saja gunakan sama dengan, nah ini min 1, kita klikkannya di selnya min 1 ini ya. Kemudian ditambah dengan ini, gitu ya. Oh, maaf. Sama dengan min 1 ya, dikurangi. Nah, increment kan ya, hanya ini. Nah, minus 0,09. Nah, fx-nya kita definisikan ya. Jangan lupa definisikan fx-nya. Fx-nya apa? Sama dengan, sesuai dengan persamaan fx yang di sini. X ditambah eksponensial pangkat X. Nah, maka X-nya mana? Disesuaikan. Kalau ini kan berarti mencari F ketika X-nya min 1 kan. Ya, ini ditambah eksponensial pangkat X. Nah, kalau eksponensial di X ada EXP. EXP diklik ya. Kemudian muncul kurung buka, diklikkan lagi di X-nya gitu ya. Nah, seperti ini.
Kemudian ini langsung ke bawah, tinggal di ini aja ya, X. Oh ini nggak ada sih, oke sih. Ngomong ya. Min 1, oh oke. Ya, ini kan saya masukkannya A10 dikurangi B7 ini ya. Nah, maka akan lebih baik ya ini gunakan 0,0, nah minus 0,01 aja. Minus 0,01 karena tadi kan saya gunakan formula. Kalau B7 seperti itu nanti dia ngikuti sel ke bawahnya. Nah, nanti ada yang nggak ada nilainya maka value ya error seperti itu ya. Nah, seperti ini tinggal di drag aja ke bawah ya. Seperti itu. Ini agak panjang karena tadi kan incrementnya sampai dengan 0 ya. Oke, berapa sih? Oke. 0, 0, 0, 0. Minus, 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 minus. Nah. Oke. Ini ya. Sampai dengan 0. Ini tinggal ini kan sudah diformulakan ini. Ya. X ditambah E pangkat X. Nah, maka tinggal di double klik aja. Nah, seperti itu ya. Nanti kita tinggal lihat akar-akarnya. Tadi kan ketika ada perubahan tanda ya, tadi sekitar minus 0, tadi kan akar-akarnya minus 0,57 ya kalau di soalnya ya yang sudah dikerjakan tadi. Nah ini dan ini ada perubahan tanda kan, minus 0,0 minus fx-nya minus berubah menjadi plus kan gitu. Nah maka akar-akar yang lebih sempit adalah ini range-nya minus 0,57 sampai dengan minus 0,56. Atau ini dan ini paling kecil mana nilainya? Ini kan. Nah, maka akar-akarnya adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi sama kan ini dengan fx-nya minus 0,00447. Ini tadi ya. fx-nya 0,00447 ya. Di minus 0,57. Nah, ini adalah akar-akarnya. Kita bisa tuliskan di sini. Akar dari fx nah adalah minus 0,57 seperti itu ya. Nah, bisa ditambahkan juga dengan error 0,00447 gitu bisa. Oke, itu untuk metode yang tabel ya. Oke. Kemudian metode yang lain, nah ini ada metode biseksi kan tadi ya. Misalkan dengan soal yang sama ya. Nah, dengan soal yang sama dengan yang ini, ya, kita coba. Nah, kita di sini kalau biseksi, kita nggak gunakan berapa banyak n-nya ya, berapa bagian, karena kan kita tentukan menjadi 2 bagian saja, kan gitu ya. Kemudian batas bawah, batas atasnya masih sama ya. Jadi kita langsung saja persamaannya kan ini ya. Kemudian kita buat misalkan ini iterasi misalkan ya. Kemudian ada A, ada B, kan ada batas bawah, ada batas atas, ada nilai tengahnya, atau misalkan kita X di sini ada fx ketika x-nya sama dengan A, ini fa.
ada fx ketika x-nya sama dengan p, fp, dan juga x gitu ya. Nah, agar ini karena ini menggunakan X, ini mungkin saya gunakan C saja biar tidak ambigu ya. Nah, ini saya gunakan C ya. Nah, kemudian, nah iterasi misalkan iterasi ke 0 ya karena sudah diketahui ya di awal. Batas bawahnya tadi berapa? Min 1 ya. Sesuai persamaannya di sini. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 0. Nah, kita coba gunakan metode biseksi ya untuk menyelesaikan akar dari persamaan nonlinear ini. Nah, kita pertama tetapkan range-nya ya. Kita sudah ketahui min 1 sampai dengan 0 ini ada akar-akar di dalamnya. Lalu kita cari FA-nya. Jadi kita definisikan fungsinya ketika X-nya sama dengan A. Nah, maka kita gunakan persamaan yang ini, hanya X-nya adalah A. Maka sama dengan apa? Ini selnya diklik ya, tinggal ditambah DXP. Nah, ini muncul, diklik lagi. Nah, eksponensial pangkat X-nya. Tinggal ini di drag ke bawah seperti itu. Terus nilai C-nya, nah ini nggak mau di drag sampai dengan C karena nilai C-nya kan belum diisi. Nah, tadi konsepnya biseksi kita ambil nilai titik tengahnya kan. Ya, kita gunakan persamaan ini. Nah ya, ini adalah untuk mencari C-nya yang di sini ya. Maka kita sesuaikan sama dengan A ya, ditambah B, bagi 2 ini saya beri kurung aja. Nah, saya kurung ya, A ditambah B bagi 2. Seperti ini. Terus ini tinggal di drag kanan ya. Nah, ini akan muncul kan nilai FA, FB, dan FC. Nah, langkah selanjutnya ini karena masih belum berhenti kan. Dan kita cek apakah di min 1 sampai dengan 1 ada akar-akarnya. Iya, ternyata ada perubahan tanda kan. Minus jadi positif. Ya. Terus langkah berikutnya kita update. Kita lakukan iterasi. Batasnya yang awalnya min 1 sampai dengan 0. Nah, kita ubah. Nah, kita lihat ini minus, yang lainnya positif, ini plus, maka yang minus ini pasti digunakan. Berarti A yang di sini min 1 tetap digunakan. Jadi ini. Nah, batas atasnya, nah ini min 0,63 tadi kan ini ketika X-nya min 1 digunakan ya. Ini 1 dan min 0,10. Maka akan lebih sempit kan, akan lebih kecil 0,1 kan. 0,1 akan lebih dekat kepada minus 0,6 dibandingkan 1 kan ya. Maka yang C ini pastinya nanti digunakan ya. Seperti itu. Nah, yang di sini nilai titik tengahnya itu pastinya digunakan. Maka ini kita langsung aja ini. Bisa dituliskan ini sama dengan minus 0,5 seperti ini ya. Minus 0,5 atau ini langsung aja sama dengan C gitu. Lalu ini kita nggak perlu masukin ya, tinggal di drag ya. Ini kita drag, ini juga kita double klik. Nah, ini kita double klik ke bawah. Nanti menyesuaikan langsung ininya. Ini pun juga kita double klik ini. Nah, lalu kita update lagi iterasi berikutnya. Nah, iterasi berikutnya update batasnya lagi kan. Ini minus, ini minus. Nah, ada 2 minus kan, maka yang digunakan yang ini yang minus kan, yang minus 0,27 karena akan lebih kecil batasnya, range-nya kan, terhadap 0,10 ini. Maka yang C di sini jadi batasnya. Seperti itu. Jadi ini sama dengan yang C. Nah, yang otomatis yang ini karena positif ya, maka ini digunakan sebagai batas ya. Gitu. Ini tinggal di double klik lagi aja ya.
Nah, jadi di sini kalian harus menentukan range mana yang lebih mengurung akar-akarnya, gitu. Nah, nanti sampai kapan berhentinya? Iterasinya sampai kapan berhenti? Sampai dengan nanti errornya itu sesuai yang diharapkan, gitu ya. Misalkan saja ini bisa dibatasi ya, misalkan kadang nanti di soal sampai dengan errornya, toleransi errornya 0,0 misalkan ini ya. Kita tambahkan di sini. Toleransi errornya 0,01 misalkan seperti ini. Jadi error maksimumnya adalah 0,01. Nah, kita lihat ini masih belum, ini masih 0,08 kan gitu ya. Maka kita lakukan iterasi lagi. Nah, itu biar bisa lihatnya berhentinya sampai toleransi errornya memenuhi atau dari iterasinya. Jadi misalkan sampai iterasi ke 10 misalkan ya sudah sampai dengan iterasi ke 10 saja. Jadi tergantung nanti apa yang diketahui. Nah, kita coba lagi ini dan ini. Maka yang ini positif, maka B ini sebagai batasnya. Kemudian batas atasnya gunakan yang C. Itu. Nah, ini 0,007. Nah, ini kan lebih kecil ya dibandingkan 0,01 ya. Nah, maka berhenti sampai sini. Maka akar-akarnya mana? Nah, akar-akar lihat yang C. Oh, ini berarti akar-akarnya. Ya, seperti itu. Saya simpulkan. Akar-akar tadi akar-akarnya 0, berapa kalau metode tabel tadi? Ini kan soalnya sama ya. Nah, ini ya. Kalau di metode tabel, nih, akar-akarnya ini minus 0,57 dengan errornya 0,04 tadi ya. Nah, kalau di sini ini bisa lagi diupdate ya seperti itu, tergantung nanti diminta toleransi errornya sampai berapa. Seperti itu. Mungkin kita sampai di sini aja. Nah, ini maka kita bisa simpulkan akar-akar ya atau solusi ya dari fx adalah minus 0,5625 gitu ya. Nah, dengan yang telah misalkan ini memenuhi error, toleransi error.